iPhone 14 mau dirilis minggu depan tanggal 7 September nanti. Namun sayangnya, iPhone 14 kalau dari berita bocoran yang beredar, itu kurang menarik. Lebih kayak dia naktiriin sama iPhone 14 Pro-nya yang dapetin improve lebih besar cuy. iPhone 14 masih pakai chipset yang sama, pakai Bionic A15. Desainnya sama juga, flat design, sama style kayak iPhone 13 juga. Malahan dari seri mininya, udah nggak ada lagi digantiin sama seri standarnya yang lebih besar. Ini kabarnya dari penjualan di globalnya itu sih yang kurang besar ya, jadi terlalu standar aja. Ditambah pula untuk pengguna ya warna orang-orang barat sana, iPhone mini itu ya bener-bener terlalu mini buat digenggam tangan mereka. Beda sama orang-orang sini, orang-orang Asia yang tangannya itu lebih kecil. Kayak gue sendiri aja lebih pilih iPhone 12 mini, itu enak banget digenggamnya. Paling jelas untuk kabar si iPhone 14 kali ini cuma sekedar improvean yang udah ada pada di iPhone 13 aja. Yang menurut gue sih bakalan sayang banget gitu kalau sebelumnya tuh udah pakai iPhone 13 atau yang 12 kalian. Karena ya jadinya sama aja gitu. Lu mau pamerin juga nggak bisa cuy, sama aja stylenya. Nah, tapi kalau iPhone 14 Pro-nya sekarang tuh kabarnya jauh lebih menarik. Redesign di bagian layarnya sekarang itu pakai punch hole, nggak pakai notch lagi. Terus panelnya di kabarnya pun juga pakai ProMotion ya. Jadi variable refresh rate up to sampai 120 Hz. Ditambah ada always on display-nya juga. Ini keren sih, baru di iPhone 14 Pro aja yang punya fitur ini. Tapi sekali lagi, ini fitur masih ngawang aja, belum fix ya. Fixnya ya tanggal 7 nanti. Terus seperti biasa ya, kalau ada handphone baru, terutama dari Apple ya, otomatis yang lama tuh bakalan jadi inceran yang udah nunggu harganya turun. Apalagi iPhone tua ini. Sekarang gue udah punya ya iPhone XR dan juga iPhone 11 Pro yang gue dapat dari toko GoPhone ya. Mari kita bahas aja, ritual tiap tahunnya tuh tukang bikin video tuh ya seperti ini gitu. Apakah worth it buat kalian beli di tahun 2002 setelah iPhone 14 diluncurin? Oke, Pertama kita bahas dari desainnya ya. Dua handphone ini ya bisa dikatakan era-era akhir bentuk iPhone yang belum flat side. Bukan hal buruk sebenarnya, punya better grip dibanding yang flat punya. Dan buat yang iPhone 11 ini juga punya gaya yang masih oke. Cuma yang XR ini masih pakai satu kamera aja gayanya, belum ada ultra wide-nya. Dari layarnya juga iPhone XR masih pakai IPS LCD ya, yang sebenarnya sih udah bagus. Cuma karena yang barunya itu udah pakai OLED, jadi kayak kuring sebenarnya. Kayak iPhone 11 Pro aja udah pakai OLED, dan iPhone 11-nya itu juga belum, masih pakai Retina yang biasa ya. Dan itu juga kenapa gue belinya iPhone 12 mini, karena ya itu udah ada OLED-nya, yang ini belum gitu. Nah, kenapa nih kalau misalkan iPhone udah ada OLED sampai sekarang tuh nggak ada fitur always on display-nya, sedangkan di Android itu udah lama banget. Sebenarnya kalau menurut gue ya ini sebenarnya itu iPhone tuh udah bisa-bisa aja harusnya, tapi mungkin ngerasa kayak nggak perlu ngorbanin baterai life cuma buat always on display-nya. Kan udah tahu ya kalau daya tahan iPhone tuh nggak sebanteng Android punya yang punya kapasitas di 5000 mAh. Nah, ini kenapa juga nih nanti kemungkinan always on display-nya atau refresh rate-nya yang variable cuma ada di seri Pro-nya aja. Karena ya biar nyesuaiin dari baterainya nanti, kayak panel LTPO itu juga baru-baru ada nongol kan. Makanya sampai sekarang Apple lebih ngutamain spek sama warna panelnya gitu. Spek warna panel maksud gue ya, daripada ya fitur-fitur lainnya gitu. Biar orang yang penting nyaman dulu aja, nggak dikasih always on display atau nggak refresh rate yang tinggi-tinggi. Kalau ngomongin spesifikasi, ini mungkin keunggulannya Apple ya dibanding ya Android lainnya gitu. Ini iPhone XR aja masih reliable banget buat lu pakai tiap hari. Mau pakai kerja atau mau pakai main game sekalipun. Ya karena udah optimal sampai sekarang pun ini masih oke performanya. Ya kita nggak perlu main testing sintetis lagi ya. Tapi memang masih reliable banget. Maka dari itu iPhone XR itu masih banyak diincar karena secondnya ini punya price to performance yang bikin orang tuh dilema. Terus ya kalau misalnya iPhone 11 Pro ya udah jelas lah ya A13 Bionic gitu ya, buat performance secara general tuh masih lebih dari cukup. Tapi stay tune aja, gue bakalan share kenapa buat si iPhone 11 Pro ini agak kurang worth it buat kalian ambil secondnya. Kalau kalian punya pendapat juga silahkan aja komen di bawah ya. Terusan nih, buat OS di iPhone ini pun keduanya juga udah dapat dan masih mendapatkan update OS yang terbarunya nanti, yaitu si iOS 16. Dan si iPhone XR ini pun masih eligible juga ya, masih aman. Cuma karena belum rilis, gue belum berani cobain di handphone ini. Tapi kalau lu pengen tahu rasanya iPhone 16, maksud gue iOS 16, jujur aja di handphone gue si iPhone 12 mini itu style notifnya itu jauh lebih asik lagi, lebih tertata ya, nggak asal keluar gitu pas lagi dicek. Jadi kita bisa scroll persatu ya, satu persatu, jadinya biar ngurut gitu bacanya, nggak langsung gumoh kebanyakan notifikasi. Serta kabarnya pun juga buat iOS 16 ini bakalan full release fall nanti ya paling nggak jauh-jauh dari setelah iPhone 14 rilis. Jadi ya dibarengin mungkin ya.
Dan sampai sekarang juga di iOS 15.6-nya atau latest yang udah resmi, handphone lama iPhone pun nggak kerasa ada lemot-lemotnya acan, masih lancar. By the way, handphone ini tuh bener-bener jadi inceran sih. Lu search aja di toko online yang sering lu pakai. Kalau gue cek aja di Tokopedia ya, mungkin ini handphone udah terjual lebih dari 5.000 unit kali kejual ya. Dan gak sedikit juga circle-circle anak muda sekarang pakai ya ini handphone karena handphone itu udah murah gitu. Jadi ya masih bisa dikatakan worth it banget ya. Tapi memang kalau lu mau ambil handphone ini sebenarnya ada beberapa hal yang perlu lu pikirin lagi. Ini handphone udah 4 tahun dari perilisannya dan udah banyak banget teknologi baru yang ada di iPhone terbarunya. Kayak kameranya sekarang tuh udah minimal udah ada 2 standar yang biasa sama yang ultrawide-nya. Dan ultrawide ini pun juga kepake ya, bukan kayak kamera gimmick kayak depth sensor ataupun kamera makro. Kamera yang beneran kepake sehari-hari gitu. Terus juga di displaynya sekarang masih LCD, si iPhone XR sekarang standarnya OLED, apalagi nanti yang iPhone Pro-nya kan. Serta beberapa teknologi yang ada di dalam handphonenya pun juga udah cukup ketinggalan untuk si iPhone XR. Walaupun handphone ini masih dikatakan mumpuni ya, dari harga pula ya sekarang sih udah sangat-sangat terjangkau gitu, cuma 4 jutaan doang dia. Bisa dikatakan nih handphone udah setara lah sama Android kelas menengah ya. Tetap masuk akal juga handphone ini buat dipakai tentunya kalau kalian pengen performa yang udah jelas gitu ya. Kayak lu pakai buat main game di iPhone XR ini sih masih gokil, segokilnya gitu ya. Terus kalau mau dipakai buat sosial media aja, dipakai story Instagram ini gue oke gitu. Jadi ya udah masuk ke konklusi kalau iPhone XR ini tuh tetap relevan buat yang pengen handphone iPhone sama handphone casual buat dipakai hariannya. Sama paling pilihan lu cuma bisa beli second aja. Jadi setiap pembeliannya ya lu perlu aware lagi dengan detail-detail kecil biar nggak nyesel setelah beli iPhone ini, oke? Nah, kita beralih ke iPhone 11 Pro-nya dulu, oke? Sama, tadi yang gue udah bilang kalau ini sebenarnya kurang worth it. Nah, ini cuma sekedar opini aja ya. Jadi iPhone 11 Pro ini harusnya tuh nggak setara kelasnya itu orang belinya kayak beli iPhone XR tadi. Yang pilih ini tuh si iPhone 11 Pro ini biasanya tuh cari handphone iPhone second yang paling cocok buat dipakai ke beberapa tahun ke depan. Ini nggak salah sebenarnya, tapi harga secondnya itu sedikit lebih mahal dibanding segi fitur desainnya si iPhone 12 yang lebih fresh yang terbaru juga. Jadi kalau mau sih gue lebih saranin ke iPhone 12 aja. Tentunya jarak penggunaan akan lebih lama setahun juga, sama buat chipset yang dipakai pun juga udah di atas yang 11 Pro ini, yang tentunya iPhone 12 mini pun harganya udah lebih murah dan iPhone 12 pun juga lebih murah ya ketimbang si iPhone 11 Pro nya. Salah nggak gua? Coba aja kalau misalnya ada ya koreksi komen aja. Tapi tetap timing yang pas buat lu ambil si iPhone baru atau mau lu ambil second hand iPhone seperti ini, kalian better tunggu setelah acaranya dan mulai dijual nih untuk si iPhone 14 nantinya. Pastinya setelah itu harga akan berubah dan lu juga ada waktu juga maksud gua buat ngeyakinin semuanya dan lu udah siap buat beli handphone yang lu pengenin. Buat gua saat ini iPhone masih tetap bisa jadi pilihan smartphone kalian yang kasarnya itu nggak pengen ribet milih handphone, performanya oke dan reliability buat di beberapa tahun ke depan pun itu paling jelas. Yang penting kalian tahu kebutuhannya aja kayak gimana ya. Dan buat harga ya sebenarnya pinter-pinteran aja. Ada barang, ada kualitas, nawarnya jangan jahat atau malah dapat mood jelek dari si sellernya. Oke, mungkin itu aja dulu pembahasan gua dari ya iPhone tua di tahun 2022 dan juga beritanya si iPhone 14. Jadi tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh informasi tentang iPhone terbarunya. Dan jangan lupa juga kasih pendapat di kolom komentar sama like video ini kalau kalian suka dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semua linknya ada di deskripsi. Terakhir, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye!